membuat uang palsu di kampus UIN Alauddin. Jadi ada 2 perempuan, ada ASN, ada juga petinggi dari Universitas Islam Negeri Makassar. Jadi mereka orang semuanya. Jadi inilah muka-muka mereka ini yang mencetak uang di kampus Universitas Islam Negeri Makassar. Tampang-tampang mereka ini ada yang sudah tua, ada yang masih muda, ada juga Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati, sebelah kanan saya ini Bapak Kepala Perwakilan BI Sulawesi Selatan, Pak Rizky Wirmanda, ada Pak Kapolres, di belakang ada Pak Bupati, Pak Kajari, terus kemudian rekan-rekan yang lain, kemudian rekan-rekan media yang saya hormati juga. Pada hari ini saya selaku Kapolda Sulawesi Selatan ini bersama dengan Kapolres Goa melaksanakan press release terkait dengan pengungkapan kasus peredaran mata uang rupiah palsu yang ditangani oleh Polres Goa. Adapun yang saya sampaikan di sini adalah ini dasarnya pertama adanya laporan dari masyarakat di wilayah Kecamatan Palangga. Nah, masyarakat ini melapor kepada Polsek ya waktu itu bahwa diduga ada uang kertas palsu yang diedarkan. Kemudian oleh tim kami langsung dilaporkan ke Polres dan Polres Satreskrim segera bergerak untuk melakukan penyelidikan. Nah, ini tempatnya yaitu di Jalan Pelita Lambengi, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Nah, ini begitu tim sudah bergerak, dimulailah melakukan penyelidikan ya. Penyelidikan untuk mengungkap peredaran mata uang palsu tersebut. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan, ternyata ada pertama dari saudara M yang telah melakukan transaksi, ada di belakang orangnya ya. Saudara M melakukan transaksi dengan saudara AI untuk melakukan jual beli uang palsu. Nah, ini uang palsu ini perbandingannya 1:2. Jadi 1 asli, 2 uang palsu. Terus kemudian transaksi ini juga melalui beberapa tersangka yang lain. Jadi mereka di belakang ini 17 orang ini perannya berbeda-beda. Ya, tapi peran sentralnya ada dari saudara AI. Ya, kemudian juga saudara S. Ya, kemudian ada saudara ASS. Ya, saya sengaja tidak sebutkan karena belum memperoleh kekuatan hukum tetap, jadi harus singkatan. Tapi yang jelas tersangka sudah kita tangkap. Ada yang DPO. Ada juga yang DPO juga, tapi mudah-mudahan mohon doa restunya yang dari hasil keterangan mereka ini DPO ini akan kita tangkap juga. Dan akan tuntas nanti akan kita periksa. Terus kemudian setelah kita lakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi, ada 6 saksi, tersangka bisa kita tangkap ada 17 orang. Ya, ini masih bisa bertambah. Terus kemudian kami sampaikan kepada seluruh masyarakat sekitar Goa tidak usah khawatir, karena dari hasil pemeriksaan uang yang sudah beredar pun kita tarik semua. Jadi dari tempat-tempat tertentu yang dari para tersangka ini mengedarkan sudah kita tarik. Jadi tidak usah panik, tidak usah ragu-ragu. Memang uangnya nanti dijelaskan secara teknis oleh Bapak Kepala Perwakilan BI bagaimana ciri-ciri uangnya itu yang sudah beredar. Kemudian kemudian barang buktinya cukup banyak nih. Kalau kita lihat di depan rekan-rekan media semua, termasuk hasil penjualan juga ini, ya.
Jadi tentu saja kalau sudah ada AC-nya akan kita terapkan dengan TPPU juga terhadap tersangka utama. Barang buktinya ini ada sekitar 98 item ya. 98 item ya, itu baru TKP 1. Begitu TKP 2 masih banyak lagi. Nah, jadi dari sekian itu nanti tersangka akan kita persangkakan sesuai dengan perannya masing-masing dengan pasal 36 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan pasal 37 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Jadi dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun hingga seumur hidup. Nah, itulah tersangka kita persangkakan. Jadi tetap. Dan yang cukup menarik ada juga barang bukti yang nilainya triliun. Nah, nanti Pak Kepala BI akan menjelaskan apakah betul ini kayak semacam lembar kertas yang nilainya triliun. Ya. Contoh ya, mata uang rupiah emisi 2016 sebanyak 4.554 lembar, yaitu uang 100.000, pecahan 100.000. Kemudian mata uang emisi 99 sebanyak 6 lembar 100.000. Kemudian juga ada 234 lembar, nanti bisa kita lihat di depan ya jenisnya. Ini pecahan 100.000 dan belum terpotong. Jadi ada yang bentuk lembaran nanti dipotong-potong. Kemudian mata uang Korea 1 lembar sebesar 5.000 won. Ada mata uang Vietnam sebanyak 111 lembar sebanyak 500 dong. Dan ada mata uang rupiah 2 lembar dengan pecahan 1.000 emisi tahun 64. Kemudian juga ada mata uang 100.000 emisi 2016 sebanyak 234 lembar. Nah, ini ada yang menarik juga. Nanti perlu kita minta penjelasan ke Pak Kepala BI apakah betul atau tidak. Ada 1 lembar kertas fotokopi Certificate of Deposit BI. Nilainya 45 triliun. Ya. Juga ada 1 lembar kertas surat berharga negara SBN senilai 700 triliun juga. Nah, kemudian dari beberapa alat bukti yang lain, ini ada tinta, ada mesin, ada spare part, kaca pembesar, lampu rekam dan lain sebagainya. Jumlahnya total ada 98 ini. Khusus untuk mesin cetaknya dibelinya di Surabaya, tapi barang dari Cina. Nilainya 600 juta harganya. Nah, ini cukup teliti. Dan kalau kita lihat nanti ada dengan sinar ultraviolet itu uangnya ada muncul itu tanda-tanda air. Nah, ini sekarang masih kami proses untuk kita sidik lebih lanjut. Saya kira demikian. Dalam perspektif Alkitab, pemalsuan uang atau membuat uang palsu adalah tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran, kejujuran, dan integritas yang diajarkan oleh firman Tuhan. Berikut adalah beberapa pandangan Alkitabiah terkait. 1. Kejujuran sebagai dasar hidup orang percaya. Amsal 11 ayat 1, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Pemalsuan uang termasuk dalam tindakan curang, yang jelas-jelas dikutuk oleh Tuhan karena merusak keadilan dan kejujuran dalam masyarakat. 2. Larangan mencuri. Keluaran 20 ayat 15, jangan mencuri. Membuat atau menggunakan uang palsu adalah bentuk pencurian terselubung. Orang yang melakukan ini mengambil keuntungan dengan cara yang tidak sah, merugikan pihak lain, baik individu maupun negara. 3. Hidup dengan integritas. Roma 13 ayat 1-2, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah dan pemerintah-pemerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah. Membuat uang palsu adalah pelanggaran hukum negara, yang berarti melawan otoritas yang ditetapkan Allah. Orang percaya dipanggil untuk menghormati hukum yang berlaku selama tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. 4. Panggilan untuk bekerja dengan jujur. Efesus 4 ayat 28, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Orang Kristen diajak untuk mencari nafkah dengan cara yang jujur dan bekerja keras, bukan dengan cara menipu atau merugikan orang lain. 5.
Hukuman bagi ketidakjujuran. Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Tindakan membuat uang palsu akan membawa konsekuensi buruk, baik secara hukum di dunia maupun di hadapan Tuhan. Kesimpulannya, orang percaya dipanggil untuk hidup dalam terang kebenaran, menjauhi segala bentuk kecurangan, termasuk pemalsuan uang. Sebagai pengikut Kristus, kita harus menjaga integritas dalam setiap aspek kehidupan dan mempercayai Tuhan sebagai sumber pemeliharaan. Uang palsu dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan mengganggu stabilitas ekonomi. Ada beberapa dampak negatif dari pembuatan dan peredaran uang palsu, antara lain. Kerugian ekonomi. Uang palsu dapat menyebabkan kerugian ekonomi bagi individu, bisnis, dan pemerintah. Individu yang menerima uang palsu akan kehilangan uang mereka, sementara bisnis dan pemerintah akan mengalami kerugian karena harus mengganti uang palsu yang diterima. Kerusakan kepercayaan. Pembuatan dan peredaran uang palsu dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat enggan menggunakan uang tunai dan lebih memilih menggunakan metode pembayaran elektronik. Gangguan stabilitas ekonomi. Pembuatan dan peredaran uang palsu dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Hal ini dapat menyebabkan inflasi dan penurunan nilai mata uang. Untuk mencegah pembuatan dan peredaran uang palsu, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang tegas. Langkah-langkah tersebut antara lain, meningkatkan keamanan uang. Pemerintah perlu meningkatkan keamanan uang dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih. Meningkatkan pengawasan peredaran uang. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan peredaran uang untuk mencegah peredaran uang palsu. Memberikan sanksi yang tegas. Pemerintah perlu memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku pembuatan dan peredaran uang palsu. Selain itu, masyarakat juga perlu berperan aktif dalam mencegah pembuatan dan peredaran uang palsu. Masyarakat perlu waspada terhadap uang palsu dan melaporkan kepada pihak berwajib jika menemukan uang palsu. Dengan bekerja sama, pemerintah dan masyarakat dapat mencegah pembuatan dan peredaran uang palsu dan menjaga stabilitas ekonomi. Di Indonesia, hukuman bagi pelaku tindak pidana pembuatan dan peredaran uang palsu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berikut adalah pasal-pasal yang relevan. 1. Pasal 244 KUHP. Barang siapa membuat uang palsu atau memalsukan uang dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh orang lain mengedarkan sebagai uang asli, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. 2. Pasal 245 KUHP. Barang siapa dengan sengaja mengedarkan, menyuruh mengedarkan, atau memasukkan uang palsu ke wilayah Indonesia dengan menganggapnya asli, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. 3. Pasal 36 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Selain KUHP, tindak pidana terkait uang palsu juga diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Pasal 36 ayat 1 menyebutkan, setiap orang yang memalsukan rupiah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak 10 miliar rupiah. 4. Pasal 37 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011. Jika seseorang sengaja menyimpan, membawa, atau mengedarkan uang palsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak 50 miliar rupiah. Analisis hukuman. Hukuman ini mencerminkan beratnya dampak sosial, ekonomi, dan psikologis dari kejahatan tersebut. Namun, penegakan hukum yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa pelaku benar-benar dihukum, sehingga memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari dampak kejahatan ini. Berikut tanggapan dan komentar para netizen terkait dengan kasus ini. Ada yang mengatakan, salut untuk polisi yang telah mengungkap kasusnya. Adegan yang berkomentar semoga polisi bisa kerja yang profesional dan tidak hanya drama. Ada lagi komentar dari @Farhan Nur Farhan, sungguh memerlukan universitas ini. Nggak ada yang benar semua di kampusnya, oknum koruptor semua isinya. Bagaimana mau maju kampusnya kalau dijadikan seperti itu?
apalagi kalau ada kasus pemerkosaan udah nggak diungkap tuh, malu-maluin daerah Sulawesi Selatan aja nih kampus. Ada lagi yang mengatakan tutup kampus dan hukum seberat-beratnya. Bravo Polri, maju demi Indonesia. Ada juga yang mengatakan salut Pak Polisi, semoga dalam bimbingan ilahi dalam menyingkap para pelaku, perusak perekonomian ini, Rudi Purwanto, tutup aja kampus yang produksi uang palsu. Cup cap cup, dikira mah cuma bisa demo dan rusuh doang, ternyata punya bakat tersembunyi yang luar angkasa. MSH, memalukan, tuntut juga rektornya untuk mundur. Artistinawati, takut mau main kuliahkan anak, kalau kampusnya dan dosennya kayak gini. Komariah, yakin, pasti ada pejabat-pejabat yang bermain, tidak mungkin semulus itu. Mereka yang ditangkap hanya krocok-krocoknya, sementara mereka kakapnya masih pada berkeliaran di luar. Tahta Amirullah, warga yang melapor ini the best, kalau nggak melapor bisa nggak ketahuan sekarang. Tosin Serli, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Ndaru.Nugraha, wah benar-benar kreatif dan inovatif pembuatnya. Syamsul.Hadi, terlalu sedikit tersangkanya banyak oknum lain di belakangnya. Taufiku.Rahman, gak mungkin rektor dan dosen lain gak tahu, bukan sebentar produksi uang 400 miliar. Zaki, walaupun sudah cetak uang sendiri, tapi UKT tetap mahal, memang serakah. Egi Vergiawan, mudah-mudahan wacana redenominasi rupiah bisa dilaksanakan tahun depan, karena sudah ada beberapa kasus masyarakat yang menerima uang palsu, dan kasus penjualan uang palsu di Facebook, dan untuk pengamanan uang baru nantinya agar dapat lebih kasat mata, sehingga masyarakat lebih mudah dalam membedakan uang palsu. Matt Kemper, kasus besar ini, jangan main-main uang palsu di UIN sangat merugikan bangsa Indonesia yaitu kejahatan besar. Surip.Ripto, kampus yang notaben mendidik generasi yang berakhlak dan islami, tapi jadi pabrik uang palsu, kok bisa? Bang Ceki, omong kosong itu kalau rektornya tidak tahu. SL tanda hubung Z2IM, kasih hukuman seumur hidup. Tito Yuwono, fasilitas kampus disalahgunakan oleh oknum yang katanya berpendidikan tinggi, parah. Sadariyah Lady, segitunya ya cari uang sampai menghalalkan segala cara. Farizi Ahmad, kalau ada mesinnya berarti banyak oknum yang tahu. Korupsi 56, kalau yang seperti ini polisi senang dan langsung gerak cepat menangkap pelaku, karena kasus ini pasti pelakunya orang kaya dan bisa diperas oleh polisi nanti, tapi kalau kasus yang tidak ada duitnya kalau tidak viral polisi diam saja. Yasin, anak bangsa hancur masa depan, yang dulu Win tempat mencari ilmu, sekarang dijadikan cetak barang haram. Hamid, pelaku uang palsu sudah ditangkap, rakyat menunggu pelaku ijazah palsu ditangkap. Ida Bagusmade Suwardana, enak kuliah di sana, universitas top di Indonesia. PAC-SIM, udah berapa banyak beredar selama ini dan dipakai untuk apa hasilnya? Rektornya perlu dicinduk juga nih, masa di depan mata nggak tahu. Ulum Kalimantan, itu bukan uang palsu, tapi diserupakan saja. Ibra 5359, fantastis, udah berapa lama operasinya? Ayo Pakpol usut pe ujung dunia. Tahta Mirullah, tepinya saja yang bisa dibedakan, soal lapisan kertas yang lain semua mirip. Rodi Rudianto 6070, saatnya negara atau penegak hukum mengawasi dan sweeping kampus-kampus di seluruh Indonesia, dan orang-orang kaya di Indonesia, barangkali ada yang main-main dengan uang Garuda. Irmalasari 98, ini yang tersangka bukan mahasiswa karena sudah tua-tua semua, jadi jangan salahkan mahasiswanya. Siti Komsiatul Azizah, astagfirullah, makin miris dunia pendidikan. Iskandar Cahaya, menyala jangan kasih ampun dengan basa-basi, langsung yang tersangka hukum dengan seberat-beratnya. Farhan Ferdian, menyala kampusku. Setia Budianto 8451, partner atau otak di belakang Andi Ibrahim, tujuan pencetakan uang rupiah palsu oleh seorang dosen. GD Minggu, halal katanya NK Channel, udah pada tua-tua semua. Fania Keisa,
Nyeri uang palsu diedarkan buat serangan fajar di DPR RI. Jangan tidur dengan adanya kas uang palsu di UIN Makassar. Jangan hanya polisi yang kejar bila buat sesuatu yang belum tentu benar. Maulana Yusuf, buset banyak banget. Meta Albert Channel, gua curiga kemiripan dengan uang asli bisa mencapai 90%. Ahmad Arifin, mungkin masih banyak tersangkanya pak, hukum seberatnya. Hot Saud, kok nggak ketahuan ya selama ini. Hatmu 6953, tutuplah sekolahnya. Semua aktivis di sono ini laki-laki menceritakan kok begini takut hidup masih banyak pertanyaannya. Mesin percetakannya cukup mahal, pasti ada big boss. Nggak mungkin hanya PNS recehan yang punya mesin. Sans Living 2769. UIN sama dengan uang imitasi. Kritikus. Parcok kalau masalah ini gercep, tapi untuk kasus-kasus rakyat lemah lemot bahkan pura-pura nggak tahu, Parcok agak lain. Itulah komentar-komentar dari para netizen. Mohon dukungan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.